tak ingin merugi. Sampai larut malam, Rinjani masih sibuk mendesain kemasan baru dari produk rice box-nya. Setelah berbincang banyak dengan Chef Pian, mereka sepakat untuk membuat kemasan baru yang lebih menarik dan beberapa menu tambahan agar lebih banyak pilihan untuk para konsumen. Menggunakan aplikasi desain, Rinjani berusaha berkreasi sendiri tanpa memakai jasa desainer grafis. Rinjani ingin total mengupgrade usahanya agar tak goyah walau diterpa oleh gangguan dari mantan suaminya. Kok kayak ada yang kurang ya? Gumam Rinjani lalu mengamati hasil desainnya. Julian datang dengan segelas susu. Taruh dulu laptopnya, bisa dikerjakan besok lagi kan? Ini udah malam, Rin. Julian mengingatkan lalu berjalan semakin dekat. Tanggung, Mas. Jawab Rinjani tanpa menoleh, tetap fokus pada layar laptop. Nurut dong. Iya, Mas. Susu buat siapa itu? Barulah Rinjani sadar kalau Julian datang sambil membawakan segelas susunya untuknya. Buat kamulah, habiskan. Julian memberikan gelas itu. Rinjani menerimanya dengan senang hati. Rinjani sering lupa untuk meminum susunya dengan rutin, tapi Julian selalu mengingatkan. Pastilah Julian tak ingin istri dan calon anaknya kekurangan nutrisi. Rinjani meneguknya 3 kali, dan masih ada sisa setengahnya lagi. Rinjani menyimpan gelas itu di atas nakas. Makasih banyak ya, Mas. Kamu yang bikin sama aku yang bikin, kok kayak ada yang beda ya? Bikinan kamu rasanya lebih sweet, lebih ngeresep ke sekujur badan. Dikasih tambahan apa sih? Dikasih ekstra kasih dan sayang ya? Hei! Ucap Rinjani sembari berkelakar. Udah tahu, kenapa masih tanya? Oh iya, Mas. Dari tadi lupa mau bahas soal partner kamu. Rinjani tiba-tiba memiliki topik pembicaraan yang baru. Davina? Annoying banget orangnya. Aku kira, Mbak Farhana udah paling nista yang berusaha narik-narik perhatian kamu. Tapi kayaknya dia akan lebih berani kalau kamu kasih celah, Mas. Kalau nanti ada kesempatan kalian ketemu lagi, terus ngobrol, nggak usah didengerin ya. Emang males banget sih dengerin dia ngoceh. Begini banget resiko punya suami cakep. Kamu tuh kayak pucuk daun teh yang disukai sama ulet-ulet. Ya ampun, masa disamain sama pucuk daun teh? Harus banget nyamain aku sama pucuk daun teh? Ya habisnya. Rinjani memang terlihat lelah menghadapi bibit-bibit pelakor. Mulai dari Keira, Farhana dan sekarang ditambah lagi dengan Davina. Risa tidak termasuk karena Rinjani merasa Risa bukan ancaman. Apa sih yang kamu takutin, Rin? Takut banget sama mereka? Sebenarnya, yang masih aku takutkan itu Mbak Farhana. Kalau yang lainnya, aku anggap mereka cuma numpang lewat aja. Sementara Mbak Farhana, dia nggak numpang lewat, tapi pernah singgah di hati kamu malahan. Rinjani mengungkapkan unek-uneknya. Farhana lagi. Setiap mendengar nama itu, yang Julian ingat adalah pengkhianatan. Dia sudah tutup buku, tapi istrinya masih ingin membahas. Udah ya, jangan keterusan. Pinta Julian. Ya. Tapi kamu juga harus tetap jaga-jaga dari Davina ya, Mas. Aku percaya sama kamu, tapi aku nggak percaya sama dia. Gelagatnya tuh kayak bau-bau modus mau deketin kamu. Yakin aku mah. Dia pikir, karena dia aktris, cantik, menarik, masih muda, terus dia bisa leluasa ngegoda kamu. Pokoknya kamu jangan sampai tergoda. Pasti, yang itu nggak usah diminta. Rinjani lelah, dia sudah menguap dan matanya juga sudah teler karena sudah cukup lama menghadap layar laptop. Besok lagi deh. Ucapnya lalu menyimpan konsep desainnya dan mematikan laptopnya. Sini, biar aku yang taruh laptopnya. Kata Julian lalu menawarkan jasa untuk menyimpan laptop itu di meja. Makasih, Mas. Setelah menyimpan laptop itu, Julian segera bergabung naik ke atas ranjang untuk menepikan lelah setelah seharian ini beraktivitas cukup melelahkan. Beberapa bajuku udah pada sempit, gak nyaman banget dipakainya. Emang badanku semelar itu ya sekarang?
Tanya Rinjani. Dikit, tapi jangan cemas, itu nggak mengurangi pesona kamu. Jawab Julian lalu cepat-cepat memuji agar tak keterusan dengan drama insecure. Serius, Mas? Aku nggak berani nimbang berat badan, takut syak, soalnya nafsu makanku belakangan ini makin meningkat. Yang penting sehat. Ya, sehat. Tapi kalau terlalu melarkan nggak bagus, Mas. Siapa bilang? Kamu cantik dalam segala situasi. Percayalah. Mulai. Padahal Rinjani masih merasakan debaran itu setiap kali suaminya memujinya. Dah, kita tidur aja. Besok kita bangun pagi, nyari sarapan di Car Free Day. Julian mendekap Rinjani agar cepat tidur. Pasti besok bisa sarapan sampai kalap di sana. Nggak masalah. Tapi masalah buat aku, Mas. Ih. Kiss. Good night. Julian tak ingin berdebat lagi. Dia segera membungkam Rinjani dengan sebuah kecupan di kening dan ucapan good night dengan suara yang lembut. Sebenarnya masih banyak yang harus dibahas sih, kata Rinjani. Besok lagi. Ya udah. Rinjani menyandarkan kepalanya di lengan kokoh Julian. Di sana lebih nyaman daripada di bantal terempuk sekalipun. Walaupun Julian ngantuk parah, tapi belakangan dia selalu membiarkan Rinjani tidur lebih dulu. Setelah memastikan Rinjani terlelap, barulah Julian menyusul dan bersama-sama mereka menjelajahi alam mimpi mereka masing-masing. Rinjani pergi ke catering untuk menjalankan tugasnya setelah mendapat izin dari Julian. Julian mengantar dan nanti sore akan menjemput. Sementara Julian akan pergi ke Senayan untuk memantau persiapan pertandingan exhibition akhir pekan nanti. Barin duduk aja, jangan bolak-balik ke dapur. Dapurnya belum saya bersihkan. Suka licin kena cipratan minyak, takutnya nanti jatuh kayak bening waktu itu. Kan serem saya bayanginnya. Kata Chef Pian tak ada lelahnya mengingatkan. Iya, Chef. Kok jadi keinget bening? Gimana ya kabarnya sekarang? Rinjani malah ingat pada bening. Terlebih dia teringat pada bayinya yang bernama Kirania. Setelah dapat modal dari Mbak Rin, dia nggak terdengar lagi kabarnya. Mudah-mudahan, modal yang dari Mbak Rin dimanfaatkan sebaik-baiknya buat menyambung hidup dia sehari-hari sama anaknya. Sahut Chef Pian. Amin, semoga aja Chef. Kalau dipikir-pikir, memang miris sih nasibnya bening. Lagian dia nggak bisa disebut sebagai pelakor karena sebenarnya dia juga korban. Korban kebejatan Mas Rama. Justru, Bening secara nggak langsung menyelamatkan saya dari Mas Rama sama keluarganya. Hikmah itu, Mbak. Iya, Chef. Rinjani mendapat beberapa notifikasi pesanan. Dengan antusias Rinjani memeriksanya. Chef, ada orderan nih. Wah, menu baru kita juga direspon cepat loh. Ada 2 order buat menu baru yang baru kita post kemarin. Beneran, Mbak? Wah, syukurlah. Harus gaspol nih. Saya ke dapur dulu ya, Mbak. Iya, Chef. Semangat ya. Oke, Mbak. Nanti saya bawakan tester buat menu baru itu ya. Siap, Chef. Chef Pian harus kembali ke kitchen untuk menyelesaikan tugasnya. Rinjani senang bisa kembali bertugas. Setelah beberapa pekan terhalang oleh gejala morning sickness, liburan ke Korea dan kesibukannya sebagai seorang istri, Rinjani memberi cat semangat untuk Rani. Wan, aku lagi di catering. Kamu semangat sehat ya. Biar kita bisa rumpi bareng lagi. Semangat! Setelah itu Rinjani mengumpulkan orderan masuk yang terus berdatangan dan sungguh Rinjani semangat hari ini. Semangat juga buat kamu, Besti. Aku akan segera bergabung ke sana, secepatnya. Rani membalas. Rinjani membalas lagi dengan sebuah emotikan hati. Setelahnya, Rinjani kembali fokus mengurusi orderan masuk untuk ia sampaikan kepada para orang dapur. Rinjani mulai kembali menapaki semangat berbisnisnya setelah sempat drop karena kelakuan Rama sekeluarga. Sementara Rama sekeluarga, Ci! Udah dikasih harga paling minim aja masih pada protes sih.
Cuma bayar 25.000 aja banyak maunya. Sialan! Gerutu Rama yang menerima sederet komplain dari konsumennya. Konsumen zaman now emang rada-rada sih. Tinggal makan doang masih aja ditambah ngebacot. Pakai banding-bandingin sama rice box yang lain. Bikin mood ambiar aja. Risa juga anti kritik. Dia malah mencibir para konsumen itu. Kalau kita kasih banyak-banyak porsinya, kapan kita dapat untungnya? Ini resep banget sih. Nih orang kasih rate bintang 2 di aplikasi ojek online. Sialan. Bel saja, Mas. Gede juga aku dengernya. Rama dan Risa sibuk mengurus komplain. Dia tidak memperbaiki melainkan malah merutuk balik pada konsumennya. Bahkan Rama membalas satu persatu komplain itu dengan bahasa yang kurang sopan. Yang penting, orderan yang 80 box setiap hari itu jangan sampai lepas. Sri datang dengan 2 piring makanan yang terlihat masih mengepul tapi baunya sudah kurang segar lagi seperti makanan kemarin yang dihangatkan lagi. Rama, Risa, cobain dulu. Masih ada 1 kuali besar sambal goreng udang sisa kemarin. Sayangkan kalau kita buang gitu aja. Rencananya ibu mau oplos buat isian hari ini. Kata Sri lalu meminta kedua anaknya untuk mencicipi makanan yang ada di piring itu. Sisa kemarin? Apa itu nggak akan jadi blunder? Kalau basi gimana, Bu? Tanya Rama meragu. Makanya cobain dulu. Mereka kan nanti langsung makan pas jam makan siang. Kalau kita buang atau kita bagikan ke pegawai, bisa rugi besar lo kita. Sahut Sri. Ya udah nggak apa-apa sih menurutku. Kan dioplos sama menu utama hari ini. Daripada kita rugi. Tapi Risa langsung setuju dengan pemikiran Sri. Tapi yang aku tahu, Rin nggak pernah menyajikan masakan kemarin. Kalau misal ada sisa, pasti dia akan bagikan makanan itu ke beberapa orang di jalanan, kayak tukang BK sama pedagang keliling. Kata Rama. Jangan jadikan si Rinjani sebagai perbandingan. Dia itu sok bener. Dia kalau rugi masih punya modal kuat dari suaminya. Lah kita, kalau kita rugi, ya habislah uang modal kita. Omel Sri. Rama jadi ciut dan tak berani membantah. Tahu nih, Mas Rama. Dia memang hobinya pencitraan. Bisa ngegait Mas JP juga pasti karena pencitraan. Lihat aja, sekarang usahanya lagi oleng. 2 pelanggan besar udah berbelot sama kita. Rama tak bisa kalau harus melayani omongan adik dan ibunya. Keduanya paling andal urusan mencibir orang. Cobain dulu aja. Nih, coba cicip. Sri menyuapi Rama dan Risa masing-masing 2 udang kecil dari piring itu. Risa dan Rama mengunyahnya dan mencoba menilai apakah makanan itu masih layak untuk dikonsumsi atau tidak. Masih oke sih menurutku. Bungkus saja, Bu, biar kita nggak rugi. Kata Risa. Ya udah kalau gitu. Sri pun pergi menuju garasi samping di mana di sana adalah tempat para karyawan bekerja. Rama malah merasa tidak yakin. Rama merasa kalau keputusan untuk memasukkan masakan sisa kemarin akan membuat konsumen tambah geram. Tapi ya bagaimana lagi? Ibunya lah yang memegang kendali, percuma dia mengungkapkan pendapatnya karena sudah pasti Sri akan melakukan kehendaknya sendiri. Rinjani lupa, kalau saat usia kehamilan menginjak usia bulan keempat, pada umumnya orang-orang akan melaksanakan acara tasyakur. Dia pun tak ingin melewatkan hal itu. Tapi mungkin dengan cara berbeda. Dia merencanakan untuk membuat ratusan box makanan yang akan ia bagikan percuma pada orang-orang di jalanan. Target utamanya adalah para pedagang keliling, pengemis, anak jalanan dan pemulung. Gimana menurut kamu, Mas? Mungkin 200 box saja buat disebar di beberapa titik yang biasa kita lewati dari rumah ke tempat catering aku. Tanya Rinjani. Rinjani meminta pendapat pada Julian soal rencananya. Ide bagus. Kalau Papa dikasih tahu, pasti Papa akan mengadakan acara di rumahnya. Nggak usah, aku tahu kalau belakangan Papa pasti lagi sibuk banget. Aku nggak mau ganggu kesibukannya. Bapak juga punya rencana.
katanya mau bagian ke ibu-ibu dan bapak-bapak pengajian di masjid komplek rumah. Tukas Rinjani. Gimana baiknya aja, aku ikut. Aku bagian pendanaan aja ya. Iya, Mas. Gak kerasa ya, kita nikah udah mau 6 bulan, kurang dari setahun pernikahan, insya Allah kita sudah dikaruniai anak. Kita berdua yang awalnya sok-sok nolak rencana Papa Rudi dan bapakku, malah melangkah maju sampai kita tiba di titik ini, jadi calon orang tua yang berbahagia. Rinjani bermanja, menyandarkan tubuhnya di tubuh tegap Julian. Duduk di sofa yang sama sambil menyusun rencana untuk mensyukuri usia kehamilan yang ke-4 bulan. Dijodohin sama janda perawan, mana bisa nolak? Goda Julian dengan senyum nakalnya. Ih, Mas, emangnya kamu tahu sejak awal ya kalau aku ini janda perawan? Atau kamu baru sadar pas aku kasih tahu waktu itu? Sebenarnya sejak awal Papa udah spell soal itu. Papa bilang, kamu bukan janda, pernikahan kamu sama si Rama cuma dibatalkan, gak bisa juga diklaim sebagai janda. Tapi masyarakat terlanjur menyematkan status itu buat kamu. Nah itu dia. Tapi gak apa-apalah, yang penting aku bukan janda lagi sekarang. Sempet gak yakin, tapi digoda terus sama kamu, mana bisa tahan? Kamu menyimpan harta berharga di dalam diri kamu. Aku merasa menjadi lelaki yang sangat berarti begitu kamu memasrahkan diri kamu waktu itu. Julian malah mengenang saat-saat pertama ia bertaut dengan Rinjani. Mungkin waktu itu aku terkesan murahan. Tapi cuma satu tujuan aku mau pernikahan yang real, bukan cuma pernikahan yang didasari atas kesepakatan belaka. Aku mau pernikahan ini langgeng, walaupun awalnya kamu sangat tidak meyakinkan. Gak meyakinkan gimana? Kamu lupa? Kamu itu ketus. Nyebelin. Seakan-akan kamu pantang cinta sama aku. Sekarang, malah udah kena gejala bucin, ya kan hayo ngaku? Goda Rinjani. Iya, dan aku happy jadi bucin kalian. Kalian, ya kamu, sama calon anakku ini. Tegas Julian lalu mengelus-elus perut Rinjani. Oh, kirain ada wanita idaman lain yang bikin kamu bucin. Gak ada. Cuma kamu dan anak ini. Rinjani bahagia sekali. Julian sudah mendeklarasikan kalau dirinya sudah bucin pada dirinya dan calon anaknya. Entah cobaan seperti apa yang mungkin akan menggoyahkan kebersamaan mereka. Segala macam cobaan bisa Rinjani hadapi dengan baik. Tidak ada yang terlalu berat, kecuali satu. Farhana. Rinjani masih merasakan sinyal-sinyal kalau Farhana tak akan berhenti mengejar Julian. Walaupun sekarang tidak ada tanda-tanda kemunculannya, mungkin Farhana sedang memfokuskan diri mengurus Ruby. Tapi tak ada yang tahu kalau penderita sindrom erotomania tak akan berhenti begitu saja sampai tujuannya.